Saudara, saya berlokasi di Pujasera atau tepatnya di samping panggung lapangan umum Betun, yaitu pusat jajanan serba ada. Di sini diadakan festival makanan tradisional, yaitu Festival Akar Bilan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malaka. Dan saya akan mewawancari beberapa camat yang ada dan yang hadir. Acara puncaknya akan dilaksanakan pada jam 3 sore waktu Indonesia Tengah hingga besok. Dari Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dedi Sumantri melaporkan untuk FTV. Pemerintah Kabupaten Malaka menggelar Festival Akar Bilan atau yang kerap disebut warga Malaka Akabilan, digelar di lapangan umum Betun Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini, Selasa 6 Desember 2022. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malaka. Festival itu diikuti perwakilan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Selain itu, festival ini juga dihibur dengan artis lokal dan tarian adat asal Kabupaten Malaka. Pada kesempatan ini, mari kita simak apa yang disampaikan para camat. Pak Camat, ya bagaimana ini Pak Camat? Makanan tradisional ini bagaimana? Sudah siap. Kita sudah upayakan semua peralatan. Yang kita dari jauh tidak bawa, tapi keluarga kita yang ada di sini kita minta untuk adakan semuanya. Siap. Peralatan sudah lengkap. Nah, soal proses kita tahu, sementara kita akan buat. Mengenai makanan tradisional ini katanya sejak nenek moyang kita kan? Oh iya. Yang namanya apa? Akabilan atau akar bilan yang jelasnya? Akar bilan, Kak. Akabilan. Nah, ini sejak nenek moyang kita. Sejak dulu. Harapan Bapak bagaimana? Mau dilestarikan atau? Harapan saya harus dilestarikan, karena ini langka. Tidak semua orang tiap hari makan seperti ini lagi. Makanya makanan khas kita, karena dari dulu perlu kita hidupkan kembali supaya dunia luar, daerah luar kalau datang dia angguk-angguk bahwa oh ternyata sekarang masih ada. Dulu orang makan ini, ya dulu kan makan ini. Perlu dihidupkan kembali dengan acara-acara seperti ini. Ini momen yang tepat untuk kita bisa hidupkan, sehingga semua orang bisa melihat dan pula dia bisa tiru. Ada daerah lain yang bisa lihat, mungkin ada mau kunjung ke sini. Kami dari wilayah kecamatan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini beliau mewujudkan visi misi yang kemarin swasembada. Ini adalah salah satu dulu dari leluhur, bahwa sekarang kita bangkitkan kembali untuk mendukung swasembada pangan yang akan terjadi di krisis 2023. Jadi oleh karena itu, dari sekarang kami hidupkan kembali. Setelah lomba festival ini selesai, kami akan kembali ke wilayah daerah kami. Lalu kami akan sampaikan ke kampung masyarakat itu, dari rumah ke rumah itu paling tidak harus memiliki ini sebagai makanan cadangan kita dan dulu makanan pokok kita. Ini salah satu bagian untuk antisipasi krisis kemiskinan di 2023 yang akan datang. Dan ini adalah salah satu bagian programnya dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan visi misi beliau berdua. Dan secara pribadi selaku kepala wilayah, kami bekerja sama dengan kami punya para kepala desa dan kami punya masyarakat yang notabene semua rata-rata memiliki ahlian tentang bagaimana awal proses akabilan itu menjadi makanan jadi. Jadi sementara kami dari Koba 5 ini kami membawa pertama dari sagu yang mentah. Setelah itu kami akan cincang, kami jemur dan dia kering, kami tumbuk. Kami tidak pakai lesun.
kami pakai istilahnya yang atau bahasa WCWH itu bilang akabelu. Jadi lebih yang tumbuk ini lebih dari 2 atau 4 orang, sehingga ada pantunnya. Siap. Setelah itu baru diayak, habis baru di disaring untuk dapat tepung sagunya. Setelah itu baru kita lele, dan lele ini kita dapat dari bahannya itu kita dapat dari tanah liat yang dibikin juga oleh masyarakat kita di Malaka. Dan kemarin saya dapatnya itu di Kecamatan Weiku dan di Desa Wewe paling kaki gunung. Dan kemarin 1 hari yang terus saya putar untuk mendapatkan itu karena menunjukkan bahwa inilah budaya kita yang ciri khasnya itu adalah betul-betul tidak tercampur dengan modern punya. Harapan Bapak bagaimana? Semoga mereka mengenal kembali ini budaya dari sejak leluhur. Ini Bapak lihat ini prosesnya, lihat ini nanti dia mulai dari kecil sampai di besar. Alat-alatnya ini kita lihat sudah matang, udah bisa potong itu proses seperti ini. Dan yang terakhir jadi sagu lepe. Ini menjadi makanan lokal buat kita. Kalau kita modifikasi pasti dia tidak kalah juga dari beras. Ini kalau sagu ini, kalau khusus kami di Wiku itu untuk saat musim lapar itu ini yang bisa jadi pengganti. Dan di sana masih banyak. Walaupun sudah hampir punah, tapi ya pasti kami akan tetap pertahankan. Harapan Bapak penyambung hidup saat musim lapar. Oke, harapan Bapak ke depannya ini untuk anak-anak muda yang sekarang kedepannya anak-anak muda ini harus lebih mengenal lagi, lebih giat lagi untuk mempertahankan budaya ini dan makanan ini, sehingga kita tidak lupa budaya. Bersyukur dengan adanya festival ini, leluhur punya barang ini akan dihidupkan kembali. Karena kami kecil, kalau musim lapar, ini adalah salah satu produk yang diolah kemudian untuk bisa menggantikan jagung, batai naru, segala macam. Dulu kan sorghum saja, jagung saja, kacang saja. Tapi kalau sudah musim lapar, ini adalah alternatif terakhir yang dibuat orang tua mulai bergerak untuk cari pohon sagu, untuk melihat yang mana sudah ada isi, yang tidak ada isi. Mereka tahu. Setelah itu ditebang, kemudian istilahnya potong untuk ukuran untuk bisa ditarik. Kadang-kadang ditarik pakai manusia, kita sendiri yang tarik. Bahkan ada kuda, silakan ditarik sampai di rumah, baru alat-alat ini dipakai. Alat-alat ini dipakai untuk supaya belah itu. Iya. Halo Vera dibelah untuk supaya dapat sepotong itu, kemudian dicincang seperti ini. Iya. Nah, itu ditumbuk. Tapi kalau tumbuk dulu itu laki-laki perempuan masuk akabeluk itu orang pakai pantun, tumbuknya, ya. Sehingga yang laki-laki yang mau istilahnya kan mau pacaran yang ke sana dan masuk untuk tumbuk dengan yang nona-nona kita yang sudah remaja itu bersama-sama didampingi oleh orang tua waktu itu zaman dulu seperti itu. Sehingga ya sekarang kita menghidupkan kembali ya. Yang pantun itu nanti orang tua kasih tahu untuk anak-anak remaja kita yang sudah selesai ya sudah itu kembalikan kepada orang tua untuk itu alat-alat semua. Siap. Ini semua untuk diprosesnya. Ini nanti kan dilombakan. Harapannya untuk juara ini, Pak Camat? Saya mau supaya itu juara 1. Iya itu. Untuk Camat Malaka Tengah bagaimana, Pak? Saya juga harap supaya Malaka Tengah juara 1 karena ya ini Malaka Tengah ini adalah pusat kota. Siap. Tapi kita akan bersaing nanti. Tapi lebih bagus di kami pinggiran supaya kami lebih banyak datang ke kota. Tapi arahnya kita ini, arahnya anak sagu ini, kita harapkan supaya ke depan dibudidayakan di kota. Iya. Dibudidayakan supaya anak-anak yang generasi akan datang tahu oh iya sagunya. Karena
sagu di pinggiran itu banyak, tetapi di kota tidak tahu. Tidak ada sagu. Tapi ini dibudidayakan supaya ya ada ceritanya bahwa ini adalah makanan zaman dulu. Kalau ada kelaparan, alternatif adalah bapak mereka tebak ini dan tumbuk untuk ini. Ini masih banyak lagi olahnya. Yang akar raut itu, dia punya yang nanti bisa diaduk, kemudian taruh apa gula apa semua, kemudian kacang. Nanti kan dia lengket seperti lemet itu juga. Tapi kita makan kalau kita dulu ya orang tua kasih kita makan seperti itu. Morok itu juga. Morok ya siap.